Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Puskesmas Singkawang Selatan 2. Di sini saya akan membahas tentang KB atau alat kontrasepsi. Ada yang belum tahu apa itu KB? KB atau keluarga berencana merupakan suatu program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Juga upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,49% per tahunnya atau sekitar 4,5 juta jiwa per tahun. Tonton terus videonya ya. Di sini kita akan membahas definisi dari KB pascasalin dan macam-macam metode KB. KB pascasalin adalah penggunaan alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Konseling apa saja yang diberikan? Yang pertama, memberikan ASI eksklusif. 2. Tidak menghentikan ASI saat memulai kontrasepsi. Yang ketiga, metode kontrasepsi tidak mempengaruhi ASI. Macam-macam KB pascasalin yaitu MAL, metode aminorelaksasi, kontrasepsi progesterin, AKDR, diafragma, KB alamiah, coitus interruptus, dan kontrasepsi mantap. Selanjutnya MKJP. Apa sih itu MKJP? MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang meliputi alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, implan, dan kontrasepsi mantap, MOW, dan MOP. Oke, baiklah, untuk lebih detailnya tonton terus ya videonya. Metode KB dibagi menjadi dua, yaitu alamiah dan non-alamiah. Alamiah dibagi menjadi dua lagi, yaitu tanpa alat dan menggunakan alat. Tanpa alat, yang pertama adalah dengan menggunakan metode kalender, metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau pada masa ovulasi. Yang kedua adalah metode suhu basal badan atau thermal, suatu metode kontrasepsi yang digunakan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu tubuh basal untuk menentukan masa ovulasi. Ketiga, dengan metode lendir serviks adalah metode mengamati kualitas dan kuantitas lendir serviks setiap hari. Periode subur ditandai dengan lendir yang jernih, encer, dan licin. 4. Metode simptom thermal, yaitu metode yang mengidentifikasi masa subur dan siklus menstruasi wanita. Yang kelima, metode senggama terputus merupakan metode keluarga berencana tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Selanjutnya, metode dengan alat. Yang pertama adalah kondom, merupakan alat kontrasepsi berupa sarung karet yang berguna mencegah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual saat bersenggama. Dengan metode diafragma, yaitu alat kontrasepsi yang berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma membasahi sel telur. Berikutnya, metode non-alamiah dibagi menjadi dua, yaitu hormonal dan non-hormonal. Di antaranya adalah yang hormonal, ada pil, suatu alat kontrasepsi yang digunakan yang diminum wanita yang berbentuk pil atau tablet. Kedua adalah suntik, yaitu berfungsi untuk mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita dan mengentalkan lendir di mulut rahim sehingga sel sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Yang ketiga adalah implan, alat kontrasepsi yang berbentuk susuk yang dipasang pada lengan atas. Berikutnya adalah metode non-hormonal. Yang pertama adalah IUD. IUD, alat kecil yang terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim. Yang kedua dengan metode MOW atau tubektomi, prosedur bedah sukarela menghentikan kesuburan wanita secara permanen. Yang selanjutnya adalah MOP atau vasektomi, prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan operasi kecil, alur transportasi sperma terhambat dan proses pembuahan tidak terjadi. Ayo kita sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terus untuk pasien atau ibu-ibu yang ingin konsultasi tentang perihal KB, boleh dong nanya sama bidan-bidan cantik yang ada di Puskesmas Singkawang Selatan 2 ini. Ayo ibu,
lebih aktif lagi ya. Assalamualaikum.